Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Bacedia dengan NIM 244110402372 dari kelas 2 PAIH. Di sini saya akan menjelaskan materi dari buku kelas 11 Sejarah Kebudayaan Islam pada bab 2 dengan tema Peradaban Islam pada masa Daulah Utsmaniyah. Poin yang pertama, latar belakang berdirinya Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmaniyah didirikan oleh Utsman bin Artogri bin Sulaiman Shah, seorang pemimpin suku Qayu Turkmania dari Asia Tenggara. Suku ini awalnya melarikan diri dari serangan bangsa Mongol. Ertugrul, ayah Utsman, membantu Sultan Alauddin II dari Turki Seljuk dalam peperangan melawan Bizantium. Dan sebagai imbalannya, mereka diberikan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Setelah Ertugrul wafat pada tahun 1289 Masehi, putranya yaitu Utsman mengambil alih kepemimpinannya. Pada tahun 1300 Masehi, setelah keruntuhan Daulah Seljuk akibat serangan Mongol, Utsman mendeklarasikan kemerdekaan wilayahnya dan mendirikan kerajaan Turki Utsmaniyah. Dia memfokuskan pada konsolidasi kekuasaan dan memperkuat militer. Pada tahun 1317 Masehi, Utsman berhasil menaklukkan Bursa yang kemudian menjadi ibu kota pada tahun 1326 Masehi. Utsman kemudian memberi pilihan kepada raja-raja kecil di sekitarnya, yaitu yang pertama memeluk Islam, yang kedua membayar jizyah atau berperang, yang terakhir yaitu penguasa Utsmaniyah itu diberi gelar sultan atau kekuasaan duniawi serta khalifah atau kekuasaan agama. Selanjutnya yaitu strategi serta kebijakan pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Kebangkitan Daulah Utsmaniyah tidak terlepas dari kepemimpinan sultan-sultan yang cakap. Yang pertama yaitu ada Sultan Utsman I, yaitu pendiri dari daulah ini yang dikenal sebagai orang yang berani, jujur, serta bijaksana. Ia membangun tentara yang tangguh yang disebut dengan Al-Ghazi dan berhasil membebaskan kota Bursa. Kedua yaitu ada Sultan Orhan. Ia memindahkan ibu kota ke Bursa serta memperluas wilayah termasuk Nikaia dan Nikomedia. Ia inovatif dalam administrasi dengan mendirikan jabatan yaitu Zat Azdan atau Perdana Menteri dan membentuk tentara inti syariah atau jihad. Kepemimpinan selanjutnya yaitu Sultan Murad I. Ia melanjutkan ekspansi di Asia Kecil serta Eropa. Ia melakukan Adrianopel atau Edirne yang menjadi ibu kota baru. Ia membentuk pasukan berkuda atau kavaleri, menguasai Makedonia, Bulgaria, serta sebagian besar Yunani. Ekspansinya menimbulkan kekhawatiran di Eropa dan memicu perang salib. Untuk yang selanjutnya yaitu perkembangan peradaban pada masa Daulah Utsmaniyah. Dinasti Utsmaniyah mencapai kemajuan pesat dalam berbagai aspek, serta didukung oleh sistem pemerintahan yang tangguh dan ekspansi wilayah yang luas. Yang pertama yaitu dalam bidang politik. Dalam bidang politik ini, fokus utamanya adalah futuhat atau penaklukan wilayah baru untuk menyebarkan Islam. Sultan Utsman ini memiliki karisma sebagai khalifah dan panglima tertinggi. Ia sering dijuluki sebagai Al-Faqih atau sang penakluk. Di sini terdapat pemisahan jelas antara penguasa serta rakyat. Dengan penguasa memiliki hak istimewa namun diharapkan mengabdi demi kemajuan Islam. Dan selanjutnya juga Sultan Orhan berhasil menaklukkan wilayah pertama di Eropa seperti Izmir dan Gallipoli serta membentuk pasukan khusus Yenisei. Peradaban Utsmaniyah maju pesat dalam berbagai bidang serta didorong oleh politik al-futuhat atau penakluk untuk menyebarkan Islam. Sultan berperan ganda sebagai pemimpin agama serta militer, yang membuat strategi perang dan militer menjadi prioritas. Untuk yang pertama dalam bidang militer, kekuatan militer merupakan tulang punggung kekaisaran. Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan salah satu pencapaian terbesar mengakhiri kekaisaran Bizantium dan mengubah gereja Hagia Sophia menjadi masjid. Kunci keberhasilan militer mereka adalah disiplin dan organisasi pasukan, terutama pasukan militer yang berlatih. Yang kedua, dalam bidang arsitektur dan seni. Dalam arsitektur, Utsmaniyah mengembangkan gaya khas yang memadukan unsur-unsur Persia, Bizantium, serta adat.
Mereka meninggalkan warisan arsitektur yang megah, seperti Masjid Sulaiman Agung dan Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Seni kaligrafi juga berkembang pesat menghiasi masjid-masjid dan bangunan lainnya. Selanjutnya yaitu dalam ilmu pengetahuan. Meskipun fokusnya lebih pada militer, pendidikan tetap didukung. Madrasah tersebar luas di seluruh Kekaisaran dan perpustakaan-perpustakaan juga didirikan. Sultan Muhammad Al-Fatih bahkan mendorong penerjemahan karya-karya Yunani serta Arab ke dalam bahasa Turki yang menunjukkan bahwa adanya upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu kemunduran dan keruntuhan Daurah Utsmaniyah. Setelah wafatnya Sultan Sulaiman I, Kekaisaran mulai memasuki masa kemunduran. Sultan-sultan berikutnya cenderung lemah dan kurang cakap, yang menyebabkan sistem birokrasi menjadi tidak efektif. Kelemahan ini diperparah oleh korupsi yang merajalela serta pemberontakan internal dari pasukan elit Janissary yang haus kekuasaan. Kondisi ini menciptakan kemerosotan di bidang sosial serta ekonomi. Peperangan yang terus-menerus menguras keuangan negara, sementara pendapatan menurun. Utsmaniyah juga tertinggal jauh dalam hal teknologi militer dan ilmu pengetahuan dari negara-negara Eropa yang semakin kuat. Faktor-faktor ini membuat Utsmaniyah dijuluki sebagai the segment of Europe. Pada akhirnya, wilayah-wilayah kekuasaannya mulai memberontak untuk memisahkan diri, dan kekalahan dalam berbagai perang melawan Rusia serta Eropa memaksa Utsmaniyah melepaskan wilayahnya satu persatu. Kekaisaran yang perkasa ini akhirnya runtuh pada tahun 1924 Masehi dengan berdirinya Republik Turki, menandai berakhirnya era kekhalifahan Utsmaniyah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.